Assalamualaikum. Salam. Lu dateng enak banget lu. Main comot-comot aja lu, kayak pejabat baru. Lu ngomong dulu dong sama gua kan bisa. Comot-comot aja. Lah iya lu. Bagus sudah bagus. Assalamualaikum. Apa lagi salahnya? Lah ini men. Ya bilang dong ada yang punya. Ini apaan? Jeruk. Ditaruhnya buat apaan? Biar kenapa ya? Buat dimakan kan? Enggak, Pak, jangan gue. Beneran ini makan salah. Lah iya nggak ada salahnya. Jangan seneng-seneng ngelihat kesalahan orang terus, Bang. Kenapa? Jadinya kita salah mulu di mata orang tuh. Jangan begitu, jangan dibiasain. Nah, ini kan makanan gratis ditaruh di sini kan buat kita makan. Lu ngomong salah kalau mau begini. Hidup lu jangan kayak wasit. Kenapa ya? Kerjaannya mondar-mandir nyari kesalahan orang. Itu kali maksud lu. Oh iya gitu begitu. Tapi kesian juga buat wasit. Kenapa? Ya maksud iya disebut kayak gitu. Iya, Padahal jadi, itu kan pekerjaan juga yang bagus. Maksudnya justru dia sebagai hakim. Karena memang setelah diteliti, hakim itu biasanya menggunakan toga atau pakaian yang tertutup. Tapi hanya ada satu hakim yang dengkulnya kelihatan. Hakim apa? Hakim garis. Itu kembalinya ke situ. Tadi dari soal wasit. Nongkrongnya di pinggiran lapangan doang. Iya. Lu camat comot. Emang sih gratis, nggak beli. Iya. Lah iya. Abang dapat pahala juga ngasih makan orang. Ngasih makan orang apa? Aneh ngasih makan aneh kan pahala. Aneh nggak ngasih, ente yang ngambil. Segala sesuatu tuh bilang dulu. Kalau nggak bilang repot, ada dulu apa ya? Nih, gue sih bukan ahlinya. Ntar kalau ketemu Pak Ustadz gue mau tanyain tuh. Apa? Ada katanya orang tuh hafiz Quran ahli jago hadis. Dia cuma habis makan, gitu ada yang nyelip ngambil metik pohon apa gitu batangnya diambil. Itu nggak bilang, hilang hafalannya. Ya, Apalagi nih lu nih nggak ngapalin, tato hilang lagi mana? Lah jangan iya kan giliran gua aja megang punya lo. Iya. Lu nggak ngasih ini aja nih. Buah lu ambil. Memang buah itu gratis. Iya. Gratis, nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar, di mana juga nggak ada yang bayar. Jangan dialingin, beda bungkusannya sama ini, Iya. mahalan ini. Itu tukang buah. Enggak. Beda. Bedanya apa? Ya itu beda. Nggak maksudnya Tuhan ngasih buat manusia tuh semuanya gratis. Gratis. Jeruk gratis. Pisang gratis. Dia buah-buahan semua gratis. Iya emang gratis. Ah, iya. Terus kenapa dipermasalahin? Lu yang jadi masalah buat gue. Ya udah, nah, iya. makanya Tuhan tuh memberikan apa ya, kayak garis-garis atau ketentuan supaya lu sama gue nggak bermasalah. Kan begitu. Ya maaf. Tuhan maaf. memberikan jeruk ya nggak bayar. Tuhan menciptakan pisang ya nggak bayar. Iya. Kan yang bayar itu kan buat yang ngerawatnya. Iya. Orang yang nanam. Itu kan Iya. buat dia tuh duitnya tuh. Iya. Orang yang nanam pisang, nanam jeruk. Ya. Gitu. Ya udah, Ane minta maaf dah. Ane minta maaf. Habis abang kagak kelihatan pakai begini kayak pohon mangga. Hampir sama warnanya. Baju-baju beginian. Ini baju-baju kamuflase. Ya kan? Baju penyamaran. Nah, iya Baju- kan kalau tentara begitu. Makanya kan bajunya hijau-hijau. Ya kan? Biar Makanya dia kalau di hutan nggak ketahuan. Coba kalau bajunya kuning. Ada yang nyiram. Dia sangkain dinas pertamanan. Kan dia nyiram tuh. Anda pikir apa? Nah iya kan. Iya. Tentara sama tentara itu kerjanya untuk menjaga republik ini supaya aman. Betul. Jadi tentara itu Han maksudnya. Han apa tuh? Pertahanan. Han. Kalau polisi kam keamanan. Oh. Negara serangan dari luar tugasnya tentara. Han. Ketertiban dalam negeri itu tugasnya polisi. Polisi. Itu udah dari zaman dulu. Zaman kemerdekaan dia memperjuangkan. Tuh zaman dulu mah tentara pakai bambu hapus. Bambu runcing. Ah iya bambu runcing. Ya kan tuh. Yang lu bayangin tentara udah pakai zaman dulu sebutnya brand. Ya kan? Apa gitu kan udah senjatanya pada masa itu sudah canggih. Modern. Iya, modern. Itu cuman pakai bambu runcing. Secara logika nggak masuk akal, mana bisa menang begitu ya? Lah boro-boro masuk akal. Masuk tentara aja nggak bisa bawa bambu runcing. Ya kan? Harus pakai persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi berhubung zaman dulu tidak ada persyaratan, siapa yang berani masuk tentara. Yang penting mau membela negara. Iya, kan itu. Lu bayangin, bambu aja kalau langsung kita potong kita pegang, itu suka gatel loh, ada awalnya. Kesusuban kayak ada bulu-bulu halus itu. Iya. Bulu-bulu Ya, tapi halus. kalau buat perang dibersihin kali.
Ya mana keburu, mau dibersihin. Sampai ada candaan, Belanda udah deket tuh kan, suka begitu. Lagi bersihin udah ada Belanda. Dari yang dulu asal masuk sampai akhirnya siapa yang paling jago jadi komandan. Sampai akhirnya dibikin kelompok atau satu badan. Badan Keamanan Rakyat. BKR kan namanya BKR. Iya. Terus jadi TKR, terus akhirnya jadi Angkatan Bersenjata. Akhirnya 5 Oktober, ya kan? Jadi Hari ABRI. ABRI kan dulu sebutannya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Iya. Ada 3 angkatan, 1 kepolisian gabung. Terus sekarang kan pecah tuh setelah reformasi. Bukan pecah, memisahkan diri ya, memang bukan bagiannya. Dia kan bukan tentara. Udah nggak fungsi istilahnya. Lain lagi nih, lu kemana nih? Ya kan dulu fungsi, jadi di bawah ini kepolisian. Bianti kali sih Pak. Fungsi. Di fungsi itu maksudnya lu kerja di mana, kerja lagi yang ini. 2 kali kerjaan. Dulu tentara juga, gubernur juga. Oh, maksudnya begitu. Iya. Bukan polisi sama ABRI ya, bukan. Lain lagi. Itu menyatu. Dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lah iya, masa mau Republik Mongolia? Kita kan tinggal di Indonesia. Iya. Nah, itu. Nah, maksudnya polisi memisahkan diri. Memang kalau di luar juga memang beda, tidak di bawah Departemen Pertahanan atau Panglima TNI. Kalau di luar negeri kan ada polisi yang di bawah Departemen Dalam Negeri. Kalau di luar negeri? Ada yang langsung ke gubernur. Dikitnya presiden. Lu jangan nambah-nambahin tapi nggak pantas. Segala gubernur. Lah kan orang nanya. Salah orang nanya. Gubernur apa yang nggak punya wilayah? Gubernur apa? Tapi kekuasaannya seluruh wilayah Indonesia. Kagak ada. Ada. Gubernur pasti, apalagi seluruh Indonesia, minimal di satu wilayah ada. Nah ini nggak punya wilayah tapi kekuasaannya sampai seluruh Indonesia. Apaan gubernur apaan? Gubernur BI. Dia kok wilayahnya cuma sampai parkiran kantor BI ini. Tapi kekuasaannya duit sampai seluruh Indonesia. Sampai parkiran. Nah iya kan gubernur juga. Cuma dia nggak ikut pilkada. Kalau ikut pilkada dia menang, orang banyak duitnya. Iya, udah. Makanya ditunjuk. Dia ngurusin duit. Ditunjuk. Dia ditunjuk kan sembarangan nunjuk. Oh, nggak sembarangan. Iya, emang kayak malu main tanjak tunjuk aja. Lu jadi RT, lu jadi. Dia harus pintar. Iya, harus tahu. Ekonominya apa semua. Lah iya udah deh. Udah balik lagi. Entar lu jangan ngomongin mana nih. Ini balik lagi tadi. Gubernur apa yang itu gubernur BI. Tadi. Nah, itu dia tadi. Nah, tentara akhirnya kebagi-bagi tuh. Zaman dulu belum ada darat, laut, udara. Pokoknya perang tentara. Zaman dulu susah dong. Pas masa lagi ini kita ya di perang. Zaman dulu lawan penjajah, ya kan? Sampai akhirnya baru terbentuk juga karena udah ngambilin kayak adanya angkatan udara kan pakai pesawat Belanda. Dulu ada Mustang, ada Cureng, ada apalah. Bisa ya ini orang-orang kita ya? Ya kan pertamanya kan pada yang ikut dia dulu, ada yang ikut Kenil. Kenil tau nggak? Nggak tahu apaan. Kenil. Nih, ayo kita kenalin. Kenalan. Iya, maksudnya tentara Belanda. Tentara Belanda lu sebutannya Kenil. Balsam. Dengan apa? Dan suka ngomongin keluarga lo. Nah, itu dia nih ngikut kan jadi tahu. Caranya perang, caranya kayak Jepang. Buka peta. Kalau lu kan kakek lu pas perang buka celana ya kan? Ya karena di dalam celananya ada peta. Kan itu mesti diunjukin. Zaman dulu harus diumpet-umpetin karena kan ada pemeriksaan ya Belanda. Surat-surat rahasia tuh ada di dalam mana. Apa di iya makanya. Jadi karena sampai sempat buka tanah untuk ngambil dokumen-dokumen. Maksudnya itu. Ya, bisa aja nyarunya. Ya bukan soal nyaru. Nih buah. Atasnya buah senjata. Sampai kayak situ. Iya. Perang tiba-tiba perang. Dong. Kalah kita. Kenapa bisa? Salah ngambil perang pakai pisang. Karena di bawahnya. Di bawahnya saking paniknya. Wah, salah. Nah, itu. Jadi harus apa ya? Ya untung belajar ada di zaman perang Abang nih. Iya, belajarnya dari Dede juga. Kayak peta pembela tanah air karena kan Jepang memang mau ngebangun supaya kalau ada negara lain nyerang, ya dia udah pada bisa. Ternyata akhirnya berbalik. Nyerang dia sendiri. Senjata makan nyonya. Senjata makan tuan dong. Lah, tuan ngapain lagi orang punya senjata? Nyonya kan tidak nerima. Ya kan maksudnya laki-laki tuh biasanya ada keris, ada golong. Kalau ibu kan pendamping. Iya. Kan gitu maksudnya. Iya, betul. Tapi memang ada juga di beberapa daerah seperti di Sulawesi, pada megang senjata juga tuh. Apa yang Sulawesi sebutannya? Tradisional ya? Iya, tradisional. Ada tuh dari ibu-ibu juga emang udah Badik. Badik. Nah itu.
Sampai aneh pernah dikasih temen aneh itu dari neneknya, umur udah 100 tahun. Tapi kalau ulang tahun aneh nggak pernah diundang. Ya karena kan Badik yang ulang tahun. Itu udah. Aneh ada dikasih gitu. Itu maksudnya tidak hanya laki-laki yang punya senjata. Ada juga kalau tergantung daerahnya. Nah, kita kembali lagi ke Jepang tadi, Jepang. Jepang belum ada. Itu baru dia bikin peta. Iya, manfaatin tuh. Nah, akhirnya beda-beda nih. Kayak angkatan darat pangkatnya aja beda sama laut sama udara. Iya. Jadi kita ngitung dari bawah nih. Darat nih, merah. Darat satu merah. Prada. Bukan merek tas nih. Ini prajurit 2. Prajurit 2, iya. Nah, nih, Pratu, tapi garisnya 2. Garisnya 2. Nah, ini Prada garisnya 1. Nah, maksudnya pengertian gimana tuh? 1 nih kelas 1. Kalau bahasa Inggrisnya first. Pertama. Jadi pertama tuh paling tinggi. Emang kadang-kadang bingung ngebeli orang-orang model loh. Kok Pratu lebih tinggi pangkatnya dibanding Prada? Padahal Atu. Iya. Tapi ini 2 gitu. Sama Letda Letu. Terus ada Pelda Peltu. Kalau Pelda pembantu letnan 2. Kalau Peltu pembantu letnan 1. Nempel metu. Nah itu bercandaannya pada dia tuh. Iya. Nah, ini kan. Prada, Pratu. Baru 3 tuh, Praka. 3 Praka. Baru Serda. Yang begini set-set kuning gitu. Kayak panah. Kayak orang contreng. Iya. Kayak contreng di handphone. Kalau Atu Serda. Baru Sertu. Serka 3 berarti. 3. Nah, terus kalau ente serbet nih. Nah, terus 4. Ada yang di dapur. 4 kuning Sersan Mayor. Baru di sini naik ke nih. Sini baru. Yang kayak cacing. Tadi Enggak. tuh Pelda. Peltu. Baru strip tapi bolong tengahnya. Apaan tuh? Capa calon perwira tuh. Waduh. Baru strip Atu. Jenderal. Letda. Letda Jauh ama masih lama. Letda. Waduh. Letu. Kapten. Baru jenderal. Mayor. Mayor lagi lama banget jenderalnya. Mayor tetanggaannya Sersan Mayor dipanggil Pak Mayor. Udah orang-orang pada hormat. Yang kapten hormat. Padahal bukan Mayor, Sersan Mayor. Cuman dipanggil sama tetangga Pak Mayor gitu. Pada ketipu. Tapi akhirnya nyampe juga Brigjen terakhir. Wali Kota Jakarta Timur tuh. Nih, sini. Ketiga kapten, Mayor. Kembang 2 Letkol. Kembang 3 kolonel. Kalau nggak ada kembang tapi minta mulu kolokan. Itu kembang 3 kolonel. Baru bintang 1 Brigjen. Bintang 2 Maijen. Bintang 3 Letjen. Bintang 4 baru jenderal. Ampun, abang hafal banget ya semua dari awal. Saya kan tinggal di asrama. Asrama ABRI. Panti jompo. Itu darat. Kalau darat. Laut bedanya di sini. Oh, di sini doang. Sama di sininya merah, kalau laut biru. Oh, di warna. Kalau laut sini bintang 1 Laksamana pertama. Bintang 1. 2 Laksamana muda. 3 Laksamana Madya. 4 Laksamana. Kalau lapar, tukang laksa kemana? Nah, gitu. Kalau lapar itu kan. Marskal. Kalau udara bintang 1. Kalau udara Marskal. Marskal. Marskal pertama, Marskal muda, Marskal Madya, Marskal. Panjang ya prosesnya. Polisi lain lagi. Dulu polisi sama tentara. Dirubah setelah reformasi. Pertama ngikut Inggris. Superintendent dulu pernah dengar nggak? Ada. Balik lagi sekarang ke ikut kayak Belanda. AKBP, Ajun. Oh, AKBP itu dari Belanda, kayak Belanda. Iya, dulu begitu kan, dulu ada jalan Aib. Iya. Ayo. Dan Mogot tuh Aib. Iya. Kalau nggak salah. Ajun Inspektur Polisi. Zaman dulu banget, zaman dulu. Terus bawahnya aja masih agen dulu. Sekarang kan Baratu, Barada, Baraka. Bayangkara 1, Bayangkara 2 tuh yang balok-balok. Iya. Itu juga banyak kan di Brimob. Kalau yang polisi wilayah banyak kan pakai langsung brigadir. Bintang 1 sama Brigjen. Bintang 2 Inspektur Jenderal, Irjen. Bintang 3 Komjen. Bintang 4 baru polisi. Jenderal polisi. Jenderal. Nah itu. Nah, sekarang lu bayangin itu perjuangannya dari dulu untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah itu untuk menjaga Republik sampai masa kini.
sampai Rakyat hari bersatu ya, rakyat bersatu sama tentara sama ini kan. Iya. Bahu-bahu buat melawan Belanda, buat melawan para penjajah. Makanya disebut manunggal dengan rakyat. Manunggal? Maksudnya menyatu. Makanya bisa merdeka. Iya, makanya ya semuanya rakyat. Tentara, polisi dulunya juga rakyat. Iya. Gitu. Ntar pensiun balik lagi ke rakyat. Pak Ustadz mau mana no Pak Ustadz? Anda ngeliat rakyat ngeliat Pak Ustadz. Bisa-bisana Bang ya? Lagi ngobrol, merhatiin ngeliat Pak Ustadz. Iya, tumben lagi kelalang keliling aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waduh. Ustadz. Ini kayaknya rapat menyerang Jepang nih. Wah. Ini ya. Nih sekarang nih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Model pemuda zaman sekarang begini. Maksudnya mau dihargain lu zaman dulu Pak ya, pejuang-pejuang kita yang harus dihargain Pak ya. Iya dong. Kan dia bukan cuman harta, ya jiwa. Tuh. Karena mereka kebanyakan kalau bukan kiai, mereka rata-rata ngaji. Paham innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Karena dia udah merasa bahwa disebutnya tuh jiwa dulu baru harta. Ya. Oh, jiwa dulu. Iya, anfusahum wa amwalahum. Kenapa nih kata ahli tafsir disebut jiwanya dulu? Karena jiwa itu kan paling mahal. Orang aja kalau di maaf nih, nauzubillah min zalik, orang kalau ditodong, harta apa nyawa? Tuh. Harta. Siapanya? Iya, aneh pasti kasihin harta, nggak mungkin kasihin nyawa lah. Kalau kasih harta bisa kita cari lagi, kalau nyawa nyarinya bagaimana? Ya, mungkin. Bukan soal juga yang mahal, bukan karena contoh tadi. Nah, terus? Ya kalau ente masuk rumah sakit jiwa juga kan mahal. Ya, paling sih emang didiemin sama keluarga ente gitu kan. Tapi kan mahal sekali tidak bisa ketemu keluarga, tidak bisa ketemu teman. Ada aja di Pak Ustadz. Iya. Tapi emang begitu. Jadi kita paling ya kalau orang sih ngejoknya katanya harta atau nyawa atau. Wah, kalau ngelawaknya gitu. Iya, kalau ngelawaknya begitu. Atau. Tapi emang disebut harta duluan karena nyawa duluan karena nyawa paling mahal. Banyak orang bilang udah nggak apa-apa deh, nyawa harta hilang. Ya kan, yang penting nyawa gue selamat. Ya kalau misalnya naudzubillah sekarang nih orang musim naik sepeda dipintain di tengah jalan ya, motor dibegalin. Ya orang yang dia paham bahwa sepeda mah bisa kita beli lagi, motor bisa kita beli lagi, nyawa gitu carinya di mana orang kalau misalnya dia akhirnya sepedanya diambil, nyawanya juga diambil kan? Berat gitu. istilahnya kalau emang. Tak ada Pak Ustadz. Iya. Dulu lu kadang-kadang nih memahami nih Pak Ustadz, dia kadang-kadang Pak Ustadz ngomong nggak didengerin. Kayak gini-gini suka salah sangka. Dia jalan sama bininya nih Pak Ustadz, pakai motor dibegal. Tahu motornya nggak dikasih, dia nggak dikasih, bininya dikasihin Pak Ustadz. Ini gini, kemarin saya yang ngurusin Pak Ustadz. Untung tuh begal nih enggak. Aduh. Bisa Pak Ustadz. Ambil ngobrol bisa boleh sebenarnya Pak Ustadz sambil ngobrol makan. Iya boleh, cuman kan dengerin dulu. Iya. Jadi biar paham. Iya. Itu sama tuh guru ane dulu gitu tuh. Iya, dia kalau ngajar emang nih masing-masing style ya. Dia tuh pengen orang semua fokus dulu. Alasannya sih Allah nggak jadiin manusia punya dua hati dalam satu tubuh. Jadi kalau dia lagi fokus sama sesuatu, pasti dia nggak akan fokus sama yang lain. Makanya itu saya pakai juga tuh buat hipnotis tuh. Waktu Abdul Hakim sama Abdul Aziz disunat gitu ya. Saya amalin tuh ayat itu. Saya amalin ayat itu. Anak pertama Abdul Hakim, yang kedua Abdul Jaksa. Abdul. Bukan urutannya nggak gitu. Dulu bilangnya pertama Abdul Jabar, Abdul Jatim, Abdul Jateng katanya. Jadi waktu anak pertama Abdul Jabar, wah saya belum tahu tuh. Dia kebetulan ada yang nawarin hitanan massal sama salah satu bank, dapat ini. Anak saya nomor urut ke 37. Oh, sebelum disunat diurut dulu. Bukan Bang. Dikasih nomor buat urutan di sunatnya. Sunat banyak. Itu saya nyesel banget tuh. Karena ternyata dari peserta pertama aja kan udah nangis. Peserta kedua makin kejer. Itu ada yang peserta 100 pingsan udah nggak jadi disunat kan karena kan ngeliatin orang banyak. Psikologisnya keganggu. Balik ke yang tadi. Oh ternyata begitu orang diambil fokusnya,
dia akan kehilangan yang lain. Jadi maksudnya gitu juga, kita kalau ngaji itu fokus, ya. Ya, dan kita nih lagi ngobrol begini, suara motor nggak kedengeran, tapi kita nggak sadar. Tapi kalau kita lagi perhatiin, wah, itu motor tuh kan 2002 Matic. Wah, tahu sampai apa segitunya kan? Udah gitu pakai bahasa zaman dulu, ketengnya udah kendor tuh. Anak kericik-kericiknya kedengeran. Karena dia fokus ke sono. Zaman dulu juga pejuang fokus dong, Pak Ustadz. Fokus. Tapi belum terkoordinasi, Pak Ustadz ya. Iya. Ya kan masih terkoordinir. berantakan. Iya, karena kan Belanda bikin apa ya, menerapkan strategi juga, Bang, supaya orang nggak fokus. Yang dibilang adu ayam. Adu domba, domba. Roma Irama. Divide et impera. Adu domba. Roma Irama. Bukan. Adu domba, adu. Itu lagunya. Karena waktu itu, ya baiklah, lagu berikutnya adalah Divide et Impera. Kan pernah gitu sama tuh. lagu berikutnya adu domba gitu. Bapak aneh nengok tuh. Tangan manggil. Ada domba. Nah, terus adanya Dejong Japa gitu kan, Pak Ustaz. Jong Celebes ya. Jong Ambon. Ya. Tulisannya Jong dibacanya Yong kan, Pak Ustaz. Yong. Karena Y kalau Belanda, Pak Ustaz ya. Makanya ada JK tuh, Pak Ustaz ya. Sebenarnya Yusuf Kala ya. Bukan Jusum. Karena Belanda J jadi Y. Jadi Jong jadi Yong ya, Pak Ustaz ya. Yong tuh juga Harjanti padahal Haryani. Dasar. Anak sini, duduk sini. di sono aja. Mengapa sih? Mengapa sih? Udah, kita lagi fokus. Ini kata Pak Ustaz, fokus aja ngobrol. Pisang lu pegang-pegang jadi pisang tanduk nih. Pisang Ambon gue nih. Karena lu kan repot nih. Terhilang Pak Ustaz. Udah fokus aja ngobrol. Lu juga harus fokus. Iya. Karena ini kan pejuang dulu dengan tidak hanya mengeluarkan keringat, dia juga sampai titik darah muda kan, Pak Ustaz ya? Bisa, titik darah bisa. Bisa habis tuh. Iya. Ya maksudnya tuh all out. Oh, Mengorbankan. Uang sampai Semuanya dikorbankan. sampai habis. Ini ada apa sih? Ini Pak Ustaz di sini suka ada Spiderman. Iya. Gonggong. Iya. Laba-laba. Ustaz harus agak sopanan gitu. Iya, Sa. Spiderman. Apaan sopan? Kalau lu sama kan aja. Spidol SD. Zoom. Nah, nih Pak kan Pak Ustaz. Nah, terus katanya membela tanah air tuh wajib, Pak Ustaz. Ya, karena tanah air kan anugerah dari Allah. Ya, itu kemarin kita di Majelis Ulama tuh sempat ngebahas masalah hubul waton minal iman. Itu kan salah satu marsnya NU ya, dan kemudian syiarnya juga Indonesia. Emang hadis itu yang mengatakan hubul waton minal iman itu bukan hadis, tapi ada makna-makna hadis ya. Dan penjelasan yang mengatakan bahwa memang punya tersirat. Makanya ya hadratus syekh ya, para masyaikh dulu sampai kemudian menyimpulkan hubul waton minal iman itu karena ini memang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita dikasih badan nih, dikasih tubuh, dijaga dirawat kan satu lambang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirin sebagai bangsa Indonesia, dianugerahin tanah yang luar biasa. Makanya begitu direbut, begitu dieksploitasi, diambilin semuanya. Maka ya kita harus mempertahankan itu, dan kan juga ada keterangan dari Nabi kalau orang meninggal mempertahankan harta dan apa yang dimiliki dia syahid. Jadi sebenarnya kalau ada orang di Padahal kan belum tentu Pak Pak Ustaz ya. Ya bisa Usman, bisa Iwan. Bukan yang meninggal. Lu jangan sok nerang-nerangin, lu bukan ustaz. Iya, tapi abang salah, itu salah. Dari mana? Dia fokus. Iya, fokus tapi salah. Bukan nama yang itunya yang meninggal syahid, Maksudnya gimana, bukan. Ustaz? Ya maksudnya meninggal syahid itu meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini bukan si husnul khotimah nih. Artinya husn artinya baik, khotimah penghabisan. Yang lawan itu happy ending lah boleh dibilang. Lawan itu apa? Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Karena su' jelek, husn kan bagus. Dalam keadaan tidak baik. Matinya. Nah, husnul diam dulu. Ini suka ada nih Pak Ustaz di WA Pak Ustaz ya. Husnul khotimah. Suka gitu tuh Pak Ustaz. Berarti hanya ada yang pakai kayu gak?
Yang benar Ya ini masalah spelling yang saya tahu Husnul tuh pakai H, maka dia H nggak doang. pakai K. Husnul doang. Kalau yang khotimahnya pakai KH kan Kho. berarti kho. Husnul khotimah. Iya. Bukan husnul khotimah. Bukan berarti. Ini lu nih suka main ikut-ikutan aja orang. Suka ada yang kabarnya Pak Ustaz Iya. meninggal. Semoga husnul khotimah. Salah lain aja arti Pak Ustaz. Iya. H. H biasa husnul khotimah. Sama saya juga suka ditanya, yang benar insya Allah pakai SY apa pakai SH? Nah. Ya kalau menurut saya sih yang benar ya tulisan Arabnya. Kalau ini maaf nih Pak Ustadz ya, ini maaf nih, saya kan suka keliling-keliling Pak Ustadz ya, karena kan saya tiap sore jual ketan Pak Ustadz. Pikir jalan-jalan. Enggak. Kalau saya lihat yang pakai H itu Inggris, kayak sharp, Iya. SH. Oh, SH. Nih, Nah, makanya dia dia nih jadi- Pak Ustadz nih. iya. Pak Ustadz sih udah paham sampai ke dalam-dalam nih. Ini nih. Jadi kalau Indonesia shin pakai y, shin, insya, jadi pakai y. Nah ini suka ngikutin yang dari Malaysia. Malaysia tuh patokannya negara Dari Inggris. India. Yang Yang Zakir naik tuh. Iya. Kan dia orang India, British bener ikutannya Inggris. Inggris. Jadi kalau umpamanya S pakai H itu jadi Sod. Nah, jadi kalau Arab iya short Pak Ustadz ya. Hmm. Kalau Arab di Indonesia short. SH Sod. SH. SH. Short. Oh, dong. Shot pelan-pelan, shotnya pelan-pelan. Iya. Sampai kemari. Itu kalau yang bahasa shin Iya. gitu. Shin gede. Ngasih taunya tapi pelan-pelan. Nah, aja. kalau di Indonesia shin pakai y. SY. Shin. Shin. Kalau di Indonesia S pakai H short. Short nih Pak Ustadz ya nih. Ini saya takut salah nih Pak Ustadz. Alif, ba, ta, sa, Sa. jim, Nah. ha, ho, dal, ra, ro, Zai. zai, sin, shin, sod, bod, to, jo, ain, alghin, Ghain. hah? Ghain. Alghin, Ghain. alghin, ghain, Ha. fa, Kop. kop, Kaf. kaf, Kaf. kaf. Aduh, lagi lu. Oke, kap. Ini sih ada candaan dulu nih Pak Ustadz ya. Ada candaan nih Pak Ustadz. Saya kan ngaji nih Pak Ustadz nih dulu nih. Ada yang satu nih ngomong. Alif Pak. Kap. Kap kan pakai biasa itu Pak Ustadz ya, pakai K ya. Kaf. Kop di sini. Kop. Ah di sisi muridnya gini bilang. Kop. Kata Ustadz ya. Kop. Nih, kop. Tenggorokan. Tenggorokan. Dia masih biasa aja lagi. Kop kata gitu. Di sini kop digampar mau nggak bisa masih kop gitu doang digampar mau Ustadznya. Wow, langsung tuh muridnya ngomong, "Pak Ustadz, kira dong." Ah, itu lo bisa. Ada yang jadi itu kan suka Lengser. Makanya guru tuh ya kadang-kadang ya tamparannya aja bisa langsung bikin orang fase loh. Kalau menurut saya Pak Ustadz ya, kadang-kadang dia bukan memarahi apa ya Pak Ustadz ya. Kan kalau sekarang guru nyubit dikit udah dilaporin. Langsung KPI, KPAI. KPI kalau Padahal nih kenyang dulu yang namanya cambang tuh ditarik. biar aja ada masalah. Ini memperbaiki saraf-saraf ke sini, Pak Ustaz. Masih bagus. Jadi Aman. sekarang manja. Hapusan. Saya sekarang manja ya, Pak Ustaz. Jadi nempel tuh. Kita ngapalin kitab. Kayak waktu saya di madrasah itu. Kan tuh umur SD lah. Kira-kira umur 7-8 tahun gitu kan. Saya dulu sekolah 2, SD sama madrasah diniyah. Ingat banget. Gini, Pak Ustaz. Gitu. Sekolah 2 gitu. Bukan. Harus satu jamnya waktunya. Waktunya. Lu so tahu. Lu tuh udah jauh. Yang so tahu abang. Abang yang so tahu kok jadi sayang kena mulu, Bang. Lu maksudnya jangan nyampur aja, gue lagi ngobrol Pak Ustaz. Lah iya, tapi kan kalau orang salah harus Lu nggak dibenerin. cocok. Benerin emang lu orang bengkel. Kalau channel nyampur enak ya. Tapi kan dia salah, Pak Ustadz. Dia salah, kenapa saya yang disalahin coba, Gue Pak Ustadz? salah, gue komen kalau salah di Liverpool Pak Ustaz. Iya. Ini nggak pernah nonton bola nih. Iya udah lanjut, Pak Ustadz tadi sekolah 2. Iya, jadi kayak haid gitu. Haid itu kan urusan perempuan. Tapi kita tuh udah apal tuh. Ma huwal haid? Al-haidu huwa damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati ala sabilis sihah. Tuh kita apal tuh. Satu halaman. Tadi apa yang kepedesan Pak Ustaz? Bukan. Ada. Ada, Bang?
Bagaimana coba ulang? Ada sabil seha. Kalau orang Bogor kan udah Itu tahu seha lain lagi. Tahu seha mah cepat. Nggak pakai karet. dengan Pak Ustadz orang Bogor, Al-Buguri. Dengan Al-Sentuli. Iya. Al-Cintayemi. Ayam. Iya. Jadi itu kita satu halaman. Apa? Ya, anak-anak zaman dulu yang makanannya cuman ubi, singkong. Ya istilahnya kadang-kadang kalau hiburan nih main buang anginan gitu ya kan. Beda sekarang. Iya, kalau sekarang kan makanan kelihatannya udah modern. Iya. Cara masaknya aja ya kan. Sekarang Oh, nih. pakai cheese lagi, pakai mayonaise lagi. Tapi Tadi dulu, mau ngapain? Tadi dulu. Lu mau ngambilin ini mulu. Iya, Pak Ustadz lagi menjelaskan. Tadi dulu ya. Ini bagi ini pelit Pak Ustadz. Masa minta ini dihitung-hitung. Pisang dihitung nih, mau ngambil pisang doang. Namanya orang Lu ini apaan? mie ayam. Hah? Mie ayam. Mie ayam? Tadi dulu. Lu minta boleh? Jangan. Nih, buat apaan? Buat aneh makan. Nih, Ustadz, kan katanya apa itu? Saya nggak paham tuh. Kalau apa yang membuat Allah tersenyum kata sedekah kan Ustadz? Iya. Kalau sholat katanya buat sendiri ya? sedekah, Yang lain loh. apalagi memberikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Nggak dianggap kebaikan sebelum kita menyerahkan apa-apa yang kita suka, apa-apa yang kita cintai. Ya, makanya Lu cinta nggak main mie ayam? Pak, iyalah orang Nah, itu. nabung. Terus kali Ustadz, yang apa cintai apa? iya. Tapi emang nggak ada yang lain ayat lain apa misalnya kalau misalnya lagi lapar apa gimana gitu? Enggak udah. Kalau yang Ya, kalau yang kita ngasih nih. Iya, bersedekah apalagi kalau kita nyenengin orang. Jadi setelah ibadah fardu yang disukai dalam agama adalah idkhalus surur ala qalbi muslim. Betul. Membahagiakan atau ngegirangin saudara kita. Ya kan? Kita girang nggak kalau dapat itu? Nanti kira nggak dapat kalau dapat ini. Oh iya girang. Nah itu makanya yang apa lo cintai bikin gue girang. Nenek punya saya Pak Ustadz. Ini buat Iya. Pak Ustadz. Wah, Bawa Pak Ustadz. Bawa udah. Jeruk Bawa, nih. bawa, Nah, kan bawa. Pak Ustadz udah dapat pisang. Bawa semua Pak Ustadz. Abang Bisa. dapat mie ayam. Jeruk. nih. Mie jeruk ya. Jeruk. Udah Pak Ustadz. Masih banyak Pak Iya, Ustadz. iya, iya. Pencerahannya nih Pak Ustadz. Lagi musim-musim nggak ada pengajian nih, pulang bawa Iya. 2 piring. Namanya rezeki Pak Ustadz. Iya, iya. Alhamdulillah ini juga nih mie Iya. ayam. Yang penting, yang penting ikhlas ya Pak Ustadz. Iya. Bang, tar dulu Bang. Maksud, Bang. Ustadz bawa pisang, bawa jeruk, gua bawa mie ayam diambil, ini nggak mie ayam gua.